saya akan menjelaskan eh, soal jawaban dari UTS Matematika Komputasi. Yang pertama, soal nomor 1 itu bukan proposisi karena bukan kalimat pernyataan, dan seterusnya. Alasannya sudah tertera. Selanjutnya nomor 2 itu caranya seperti yang ini, langsung turun ke sini, dan yang ini kita hitung dulu, jadinya seperti 0 seperti ini, langsung ditaruh ke sini dan kembali dihitung menjadi ini. Sama yang ini juga seperti itu. Oke, untuk menjawab nomor yang 1 2, kita sudah ada terjemahannya. G adalah Anda dapat lulus, M Anda hutang ke universitas, R Anda telah menyelesaikan persyaratan jurusan Anda, B Anda memiliki buku perpustakaan yang sudah lewat waktu. Jawabannya itu dari soal yang ada di UTS itu G merupakan R dan nor M atau bukan M dan bukan B, yang berarti Anda dapat lulus jika Anda telah menyelesaikan persyaratan jurusan Anda dan tidak hutang ke universitas dan tidak memiliki buku perpustakaan yang sudah lewat waktu. Ini adalah soal yang setelahnya dan jawabannya seperti ini. Ini adalah jawaban dari sirkuit kombinasi nomor 2. Ini adalah soal 1.3. Oke, dan ini untuk menjawab soal yang tadi 1.3. Pertama, karena di sini ada 3 PQR, jadi kita menggunakan 2 pangkat 3 yaitu 8. Kita tulis di sini ada 8. Oke. T nya 4 kali, F nya 4, terus T 2 kali, F 2 kali, dan T 1 kali 1 kali gitu. Wah. Terus dan ini ketemunya hasilnya. Nah, karena yang pertama, yang A, pembuktian tautologi, ya terbukti bahwa ini tautologi karena hasil akhirnya itu true semua. Pada saat R true dan yang lain false, proposisi P maka Q maka R maka S bernilai false, sedangkan proposisi P maka R dan maka Q maka S bernilai true. Oleh karena itu kedua proposisi ini tidak setara. Oke. Nah, ini adalah soal 1.4. Nah, ini merupakan translate dari soalnya, jadinya seperti ini. Saya kasih satu contoh. Yang pertama itu yang ini ya, a duck is not willing to walk. Kita coba yang B, berarti itu officer is willing to walk atau not ever decline to walk. Yang 1.5, 1A itu 1,1 yang ada di dalam key itu false karena 1 tambah 1 sama dengan 1 min 1, dan semua Y yang ada di dan semua Y memiliki 1, Y 1, semua Y, dan itu hasilnya false karena 1 plus Y seharusnya adalah 1 min Y. Nah, dan sebagian X dan Q memiliki sebagian X dan Z. Nah, itu false karena Z X plus 2 itu sama dengan X min 2. Nah, yang D
itu semua X dan sebagian Y. Nah, Q ini punya semua X dan sebagian Y. Itu jawabannya true karena sama aja, X plus Y sama dengan X min Y. Yang E juga sama seperti yang D. Sekarang yang 2A, berarti sebagian X masuk dalam I sama dengan I memiliki sebagian X, atau negasi C memiliki X, Y. Terus yang B, sebagian X negasi C memiliki sebagian X dan Y. C sebagian X dan seluruh Y, itu berarti C memiliki sebagian X dan seluruh Y. Dan D itu X sebagian X, dan Y, berarti C memiliki sebagian X dan Y. Dan selanjutnya itu sebagian X, sebagian Z dimasukkan, dan X itu nggak sama dengan Z. Nah, maka semua Y itu semua Y memiliki negasi C yang memiliki X, Y, dan negasi C yang memiliki Z dan Y. Kalau yang F itu sebagian X, sebagian Z itu X nggak sama dengan Z, dan maka semua Y itu memiliki C yang memiliki E, dan Y, dan C memiliki C yang memiliki Z dan Y. Oke, yang 1A itu jawabannya seperti ini. Kangaroos live in Australia and are marsupials. Therefore, kangaroos are marsupials. Nah, itu berarti kan P, kangaroos live in Australia and are marsupials. Nah, Q-nya kangaroos are marsupials. Nah, itu berarti P dan Q sama, maka Q. Kayak ini kan jadinya Q, hasilnya kangaroos are marsupials, sama aja. Yang B itu kita ini baca ya, it is either hotter than 2 degrees today or the pollution is dangerous. It is less than 2 degrees outside today, therefore the pollution is dangerous. Nah, dan soal P-nya itu it is either hotter than 2 degrees today. Q, the pollution is dangerous. Nah, P atau Q, maka negasi P yang berarti cuaca hari ini tuh lebih dari 2 derajat, nggak lebih dari 2 derajat, berarti Q, pollution is dangerous. Nah, oke. Selanjutnya kita jawab nomor 2, yaitu all student in this class understand logic. Xavier is a student in this class, therefore Xavier understand logic. Example is P is student in the class. Q, X understand logic. Oke, step pertama itu ini cuma X, itu premis 1, dan P Xavier premis 2. Lalu ini instansi, universal instansi, kita masukin Xavier, ya kan. Nah, dan modul premis 1, 2, dan 3 itu digabung, jadinya step 4 itu mengekspresikan bahwa Xavier understand logic. Oke, sekarang yang 2B, tadi kan 2A yang Xavier. Every computer science major takes discrete mathematics. Natasha is taking discrete mathematics, therefore Natasha is computer science major. Example, P is X is a computer science major. Q is X takes discrete mathematics. Nah, step pertama semua X, tadi kan semua X ya, itu ini, maka P
semua adalah komputer matematik share dan semua mengambil matematika diskrit. Nah, terus step 2 ya Q itu Natasha kan, berarti Natasha mengambil matematika diskrit. Terus D, karena P Natasha maka Natasha di maka Q Natasha itu universal instantiation. Nah, karena tadi nggak ada root of inference, maka conclusionnya itu false. Oke, sekarang pembuktian ganjil dan genap. Rumusnya itu kalau ganjil X 2n plus 1, genap hanya 2n. Nah, jika ganjil plus genap maka X 2n plus 1 kuadrat sama dengan 4n plus 2, hasil akan tetap genap. Kita coba ya, 4 kali 1, n nya 1, 4 tambah kali 1, 4 tambah 2, 6 ya kan, jadi tetap genap. Oke, yang 2A itu ini kontraposisi dari statement awal adalah jika n ganjil maka 3n plus 2 adalah bilangan ganjil. Untuk membuktikan kontraposisi maka n dianggap ganjil, jadi n 2k plus 1, lalu substitusi ke 2n plus 2 menjadi 3 buka kurung 2k plus 1 tutup kurung plus 2 sama dengan 6k plus 3 plus 2 dikurangi 6k plus 5 sama dengan 6k plus 5 sama dengan 6k plus 4 plus 1 sama dengan 2 buka kurung k plus 2 tambah 1. Nah, dari persamaan tadi kita menemukan integer 1 yaitu 3k plus 2, dimana 3n plus 2 sama dengan 2k plus 1, dimana berarti 3n plus 2 adalah bilangan ganjil karena kontraposisi true, walaupun ganjil karena kontraposisi true walaupun statement awal true. Jadi sama kontraposisi dan statement awal jika n itu ganjil. Nah, oke. Selanjutnya yang B, anggap 3n plus 2 genap dan n adalah ganjil. Jadi n sama dengan 2k plus 1, lalu substitusikan n menjadi 3n plus 2 sama dengan 3 buka kurung 2k plus 1 tutup kurung plus 2 sama dengan 6k plus 3 plus 2 sama dengan 6k plus 4 plus 1 sama dengan 2 buka kurung 3k plus 2 tutup kurung plus 1. Dari persamaan tersebut kita menemukan integer 3n L sama dengan 3k plus 2, dimana 3n plus 2 2l plus 1, berarti 3n plus 2 adalah bilangan ganjil. Jadi asumsi n adalah bilangan ganjil kontradiksi dengan pernyataan 3n plus 2 termasuk bilangan ganjil dan genap. Karena n adalah bilangan ganjil berarti statement salah, yang benar adalah genap. Oke, 3n plus 2 itu tetap genap. Oke, sekarang yang 1/8 itu seperti ini jawabannya. N kuadrat plus 1 lebih besar atau sama dengan 2n. 1 plus 1 lebih besar atau sama dengan 2. 4 plus 1 lebih besar sama dengan 4. 9 plus 1 sama dengan lebih besar dari 6. 10 plus 1 sama dengan lebih besar dari 8. Oke. Yang nomor 2, Q1. Jika X lebih besar sama dengan Y, maka max X dan Y dan min X dan Y sama dengan Y plus X sama dengan X plus Y. Case 2, jika X lebih besar dari Y, maka max X dan Y dan min plus min X dan Y sama dengan X plus Y. Nah, karena case-nya hanya 2, yaitu seperti dijelaskan tadi nih, maka hasil X dan Y plus minus X dan Y selalu X plus Y. Oke. Sekarang kita mulai menghitung matriks A dan B. Itu kita menggunakan matriks ordo 3x3, yaitu baris dikali kolom.
Nah, kita menemukan ini hitung-hitungannya 2 plus 3 plus 0, 2 plus min 1 plus 0, min 4 plus 0 plus 0, 3 plus min 3 plus 4, 3 plus 1 plus 4, min 6 plus 0 plus 2, min 2 plus 3 plus 0, min 2 plus min 1 plus 0, 4 plus 0 plus 0. Nah, hasilnya itu 5, 1 min 4, 4, 8 min 4, 1 min 3, 4. Sekarang kita determinannya itu menggunakan ini, dari mana kita bisa menghasilkan ini, itu dari ini kita pindah ke sini dan kita hitung silang. Ketemunya ini 8 plus 1 plus 6 dikurangi 4 plus 12 plus 1 itu 15 min 7. Nah, hasilnya berarti min 2. Oke, itu penjelasan jawaban UTS dari saya. Nama saya ini Iksan Malik, NPM 1808 2010 084. Oke. Oke.